Dan pemirsa, untuk membahas yang lebih lanjut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW Diki Anandya. Mas Diki, selamat siang. Selamat siang, Mbak Valen. Mas Diki, menurut Anda, mengapa penanganan kasus Firly Bahuri ini begitu lambat padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka kurang lebih 100 hari loh lamanya? Ya, jadi pertama penting disampaikan pada hari Jumat kemarin begitu ya Mbak Valen, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2024 itu ditandai dengan genapnya 100 hari Firly ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak tanggal 22 November 2023 lalu. Tapi kita tahu prosesnya sendiri, kami melihat bahwa penyidik Polda Metro Jaya itu menimbulkan kesan di tengah masyarakat terkait dengan ketidakseriusan mereka dalam menangani perkara ini. Misalnya berkas penyidikan yang sudah berkali-kali, setidaknya dalam hitungan kami sudah ada 3 kali begitu ya sejak Desember 2023 lalu, itu dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Polda karena persoalan administrasi. Di saat yang sama, alih-alih mempercepat proses pembahasan pemberkasan P21, penyidik Polda Metro Jaya juga sampai pada hari ini belum kunjung melakukan upaya paksa berupa penahanan kepada yang bersangkutan. Padahal kita tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Firly Bahuri, sebagaimana tadi disampaikan dalam video teaser begitu ya, merupakan perbuatan yang sistemik dan juga struktural, di mana dia secara sadar diduga memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua KPK untuk melakukan upaya tindak pidana korupsi, dalam hal ini pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Maka penahanan dalam konteks ini menjadi salah satu upaya yang penting. Kenapa? Karena satu-satunya upaya untuk memastikan durasi pemeriksaan dalam penahanan adalah penahanan begitu ya. Karena penyidik akan dibatasi oleh waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu yang sudah ditentukan dalam pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, ketika terjadi perhambatan dalam proses penanganannya, maka kita patut untuk mempertanyakan soal profesionalitas. Profesionalitas kepolisian inilah yang kemudian menjadi taruhan dalam mengusut perkara ini. Mas Maka Diki, dari itu, Mas Diki, kalau analisa Anda, apa yang menyebabkan ada hambatan dalam proses penahanan ini? Iya, sebetulnya dalam surat yang kami sampaikan kepada Kapolri khususnya kemarin itu ada 3 hal, Mbak Valen, yang mendasari kenapa kemudian kita melihat bahwa proses penanganan perkara ini jalan di tempat begitu ya. Yang pertama, kita melihat bahwa tadi prosesnya secara administrasi itu mundur terus dalam hal meningkatkan perkara ini ke dalam P21, lalu kemudian kita melihat bahwa upaya berupa pemeriksaan itu tidak dilakukan secara tegas oleh penyidik Polda Metro Jaya karena tidak segera melakukan penahanan. Lalu kemudian yang mendasari kenapa kemudian 2 hal tersebut terjadi adalah ada indikasi soal konflik kepentingan. Sebab bagaimanapun masyarakat sudah tahu bahwa ada relasi yang terbangun antara Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dengan Firly, di mana sebelum diangkat menjadi Kapolda, Karyoto merupakan bawahan Firly di KPK. Selain itu, secara jenjang kepangkatan di kepolisian, Karyoto pun masih di bawah Firly begitu ya. Jangan sampai kemudian kita melihat bahwa lambatnya penanganan perkara ini justru ditenggarai karena tadi konflik kepentingan. Maka dari itu menjadi penting dalam hal ini Kapolri untuk turun tangan mengevaluasi proses penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Mbak Valen. Apakah menurut Anda indikasi konflik kepentingannya hanya sebatas karena permasalahan perbedaan pangkat antara Karyoto dan juga Firly Bahuri, hanya itu saja? Iya, tentu kalau kita melihat insinuasi yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya dalam proses penanganan perkara ini, tentu kita melihat bahwa penyidik seakan-akan maju mundur begitu ya dalam melakukan proses penyidikan yang dilakukan terhadap Firly Bahuri. Salah satu contohnya tadi, tidak segera melakukan penahanan. Lalu kemudian proses pemeriksaan tidak dilakukan di Polda Metro Jaya, akan tetapi dilakukan di Barreskrim Mabes Polri. Sehingga kita melihat bahwa indikasi konflik kepentingan itu cukup tinggi begitu. Melihat tadi bahwa status Karyoto itu merupakan mantan bawahan Firly di KPK dulu, lalu kemudian secara pangkat juga masih berada di bawah Firly, Mbak Valen. Oke. Selain dari itu, apakah Anda punya radar atau deteksi kalau ini ada seputar kekuatan atau kepentingan lain di dalam kasus ini, Mas Diki? Iya, kalau kita lihat berkaitan dengan indikasi lain begitu ya. Ini kita melihat ada
satu indikasi mengenai sandra menyandra kasus, di mana berulang kali disampaikan oleh Firly Bahuri bahwa ia akan menyampaikan soal keterlibatan, misalnya keterlibatan Karyoto dalam kasus-kasus tertentu. Ini kan menjadi salah satu hal soal indikasi konflik kepentingan itu menjadi semakin terang benderang begitu ya. Maka dari itu melihat hal tersebut sehingga untuk memastikan bahwa proses penyidikan itu sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dalam hal ini Kapolri bisa dengan cepat memerintahkan misalnya Bareskrim untuk melakukan supervisi, Mbak Valen. Kemudian sekarang kita tahu sudah ada tuntutan yang dilayangkan juga kepada Kapolri supaya kasus ini dipercepat, penahanan dilakukan. Menurut Anda setelah ada tuntutan seperti ini, apakah nanti penahanan akan segera dilakukan dalam waktu dekat? Saya melihat bahwa tadi taruhan dalam pengusutan perkara ini adalah profesionalitas aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Kalau tidak segera dilakukan dengan cepat, dalam hal ini melakukan upaya penahanan untuk mempercepat proses administrasi, saya kira citra kepolisian akan semakin runtuh di tengah stigma negatif masyarakat terhadap kepolisian. Saya kira itu yang menjadi satu hal yang penting untuk bisa dipertimbangkan dengan segera oleh Kapolri begitu ya, menindaklanjuti surat yang Koalisi Masyarakat Sipil beserta dengan mantan pimpinan KPK kirimkan kemarin, Mbak Valen. Kalau kita berkaca ke waktu-waktu sebelumnya, sudah banyak tuntutan yang disampaikan dan digulirkan dalam beragam diskusi, tapi penahanan masih tetap tidak dilakukan. Kalau setelah ada tuntutan yang disampaikan ke Kapolri, tapi juga belum ada penahanan, apa langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan, Mas Diki? Saya kira dalam proses penanganan perkara ini, kita melihat bahwa kabar terbaru Firly Bahuri itu mangkir begitu ya dalam proses pemeriksaan dan panggilan penyidik dalam statusnya sebagai saksi. Saya kira dalam waktu dekat penahanan itu kan merupakan kewenangan subjektif dari penyidik begitu ya, karena kalau kita melihat dalam ketentuan pasal 21 KUHP itu karena dua hal, takut yang bersangkutan itu melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Kalau kita lihat gelagat yang disampaikan oleh Firly begitu ya, terkait dengan mangkirnya dalam proses pemeriksaan, saya kira tidak ada alasan bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk tidak segera melakukan penahanan kepada Firly. Pun kalau kita melihat dalam ketentuan pasal 112 ayat 2 di dalam KUHP, dalam hal kemudian Firly Bahuri tidak menghadiri panggilan penyidik Polda Metro Jaya, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh penyidik adalah melakukan upaya paksa berupa penjemputan paksa kepada yang bersangkutan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa ada gelagat Firly untuk tidak mematuhi proses hukum yang menderanya saat ini. Dan potensi bahwa yang bersangkutan itu akan melarikan diri itu semakin besar begitu ya. Sehingga dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya juga bisa melakukan upaya berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk kemudian melakukan upaya cegah kepada yang bersangkutan agar kemudian mencegah yang bersangkutan untuk melarikan ke luar negeri begitu, Mbak Valen. Bicara soal melarikan diri seperti itu, Mas Diki, menurut Anda bagaimana langkah yang paling tepat? Karena sebelumnya mantan pengacara Firly Bahuri juga mengatakan sudah lama tidak berkontak lagi, mungkin karena sudah jadi mantan pengacara. Tapi apa langkah antisipasinya yang harus dilakukan polisi? Tentu langkah antisipasi yang bisa dilakukan oleh kepolisian adalah segera melakukan panggilan kedua dalam status Firly Bahuri sebagai tersangka begitu ya. Kalaupun nanti tadi yang saya sampaikan, kalau nanti tidak juga menghadiri panggilan penyidik Polda Metro Jaya, maka penyidik itu bisa segera melakukan upaya berupa penjemputan paksa kepada yang bersangkutan untuk kemudian segera melakukan upaya penahanan agar kemudian proses administrasi pemberkasan P21 sebelum naik ke persidangan itu bisa dilakukan dengan cepat. Karena tadi kalau sudah dilakukan penahanan, maka penyidik akan dibatasi oleh waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu yang sudah ditentukan, 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari. Tidak berlarut-larut sampai 100 hari seperti ini. Baik. Mbak Valen. Kalau begitu kita nantikan kapan penahanan Firly Bahuri ini akan dilakukan dalam jangka waktu dekat atau masih lama, kita belum tahu. Terima kasih Mas Diki Anandya, peneliti ICW, sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.